Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nusantara, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami, The Bola Nusantara. Bagaimana kabar Anda? Semoga tentunya sehat dan dalam keadaan yang rileks, bagaimana yang saya harapkan tentunya. Dan semoga hari-hari Anda dalam menjalani rutinitas Anda selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pemirsa, suka duka tentang sepak bola Indonesia tentunya memang macam-macam ya, apalagi kalau berhadapan dengan timnas Malaysia. Waduh, lebih banyak dukanya kayaknya. Seperti hal ini ya, ketika U17 mengadakan turnamen Piala Kemerdekaan untuk mengasah dalam menghadapi perhelatan Piala Dunia U17, timnas Malaysia ini ngotot minta diundang dan ikut dalam turnamen mini itu, di mana yang melibatkan Panama, Tajikistan, dan siapa lagi itu saya juga lupa. Ini menyisakan tanda tanya sangat besar karena apa? U17 timnas Indonesia mampu menahan imbang ya, atau mengalahkan Tajikistan ini saya juga kurang paham. Sebetulnya memang saya juga masih belum lihat. Jadi marilah kita lihat bersama-sama bagaimana video ini. Kita saksikan bersama. Fans Malaysia ngamuk tak karuan usai tak diundang di Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara. Reaksi pelatih Tajikistan U17 usai ditahan imbang oleh Garuda Muda ini sungguh tak masuk akal dan di luar. Oh, ditahan imbang ternyata. Namun seperti biasa, Tajikistan ditahan imbang U17 timnas Indonesia. Untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di kawasan Asia saat ini, yakni Piala Kemerdekaan 2025, ternyata tak hanya menggetarkan Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang. Dari negeri jiran, Malaysia, datang kabar panas. Para fans Harimau Malaya murka setelah mengetahui tim muda mereka tak diundang ke ajang bergengsi tersebut. Kemarahan supporter Malaysia meluap di media sosial. Mereka membanjiri lini masa dengan komentar penuh kekecewaan. Tagar kenapa tak diundang hubungannya? Harimau Muda Malaya Marah karena nggak diundang. Naik di trending topik X atau Twitter Malaysia. Tak sedikit yang menyindir panitia penyelenggara turnamen tersebut. Bahkan ada yang mengklaim tim mereka juga mampu meladeni Tajikistan dan tim-tim besar lainnya. Tim kami juga bisa hadapi Tajikistan. Kenapa cuma Indonesia yang pamer di level dunia? Tulis salah satu akun pendukung Harimau Malaya. Ketua FAT atau Federasi Sepak Bola Thailand yang juga memantau jalannya turnamen memberikan komentar menohok terhadap fans Harimau Malaya. Ia menilai turnamen ini memang levelnya berada di atas kompetisi usia muda ASEAN pada umumnya. Turnamen ini level dunia, bukan sekedar turnamen penghibur. Lawan-lawan yang diundang adalah negara dengan sejarah prestasi kuat di level internasional. Bahkan mereka semua sudah lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Kita di ASEAN seharusnya mencontoh keberanian Indonesia mengundang tim seperti Mali, Uzbekistan, dan Tajikistan, ucap Madam Pang. Sementara itu Madam Pang, tokoh berpengaruh sepak bola Thailand, turut memberikan pandangannya. Wanita yang terkenal vokal itu meminta publik Asia Tenggara tidak iri, tetapi belajar dari cara Indonesia mengembangkan tim mudanya. Indonesia berada di jalur yang tepat. Mereka membangun mental pemain muda untuk menghadapi level tertinggi. Level usia muda Indonesia memang sudah di atas tim-tim muda ASEAN. Ini bukan masalah gengsi, tapi visi jangka panjang, tegas Madam Pang. Polemik dari negeri jiran ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap laga perdana skuad Garuda Muda asuhan Nova Arianto yang mampu menahan imbang Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Pertandingan tersebut berlangsung seru sejak peluit pertama. Stadion Utama Sumatera Utara dipenuhi sorakan puluhan ribu supporter yang menekankan atribut merah putih. Gol pertama Indonesia lahir di menit ke-34 lewat aksi memukau Firza Firjatullah. Memanfaatkan umpan silang dari sisi kanan, Mirza melompat tinggi di antara dua bek lawan dan menanduk bola keras ke sudut gawang. Kiper Tajikistan hanya terperangah melihat bola
bersarang tanpa bisa ditepis di gawangnya. Gol kedua tercipta di menit ke-56. Kali ini giliran bek jangkung Alberto yang maju membantu serangan saat sepak pojok. Tandukan Alberto begitu tajam dan terukur membuat stadion kembali bergemuruh. Hasil imbang ini ternyata jauh dari prediksi pelatih Tajikistan U17. Dalam konferensi pers usai laga, ia mengaku kaget dengan kualitas permainan Indonesia. Ini sungguh gila, di luar perkiraan kami. Tim saya harus bersusah payah hanya untuk mengimbangi permainan mereka, ucap dia. Ia juga menambahkan setelah menyaksikan langsung performa Matthew Baker dan kawan-kawan, ia yakin Indonesia akan menjadi lawan berat bagi Uzbekistan dan juga tim Mali. Indonesia punya energi, teknik, dan kecepatan yang luar biasa, dan mereka bisa mengganggu tim manapun, imbuh dia. Piala Kemerdekaan 2025 masih panjang bagi Garuda Muda. Setelah duel pembuka yang menguras tenaga, Indonesia akan menantang Uzbekistan U17 pada Jumat 15 Agustus 2025. Laga ini diperkirakan menjadi ujian taktik bagi pelatih Nova Arianto, mengingat Uzbekistan memiliki gaya main yang solid dengan transisi cepat. Selanjutnya, pada pertandingan ketiga, Indonesia akan berjumpa Mali. Mali adalah tim runner-up Piala Dunia U17 di edisi sebelumnya. Laga ini diyakini menjadi partai paling sulit, mengingat Mali dikenal punya fisik prima, kecepatan, dan naluri menyerang yang sangat mematikan. Euforia turnamen terasa di seluruh penjuru Deli Serdang. Jalan menuju stadion penuh dengan pedagang kaki lima yang menjajakan pernak-pernik timnas, mulai dari kaos, syal, hingga bendera mini. Aroma kuliner Indonesia seperti sate, bakso, nasi padang, mie goreng, es cendol, es dawet, dan lainnya memenuhi udara sore menjelang pertandingan. Sejumlah turis asing yang datang mendukung Uzbekistan, Mali, dan Tajikistan terlihat antusias mencoba kuliner khas Sumatera Utara. Banyak yang mengunggah foto di media sosial dengan latar tribun stadion yang penuh warna merah putih, dan juga para pedagang kaki lima yang menjajakan masakan Nusantara. Di Malaysia, komentar warganet terbelah dua. Sebagian merasa tersinggung karena tidak diundang, sementara yang lain secara terbuka mengakui bahwa Indonesia saat ini berada selangkah lebih maju dari Harimau Muda Malaya. Biarpun panas hati, kita harus akui Indonesia sekarang kuat, tulis salah satu netizen Harimau Muda Malaya. Ada pula yang menyindir federasi mereka sendiri. Jangan salahkan Indonesia, salahkan FAM yang tak becus dan tak berani bikin turnamen macam ini. Komentar Madam Pang yang memuji langkah Indonesia justru membuat sebagian fans Malaysia terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa untuk berkembang dibutuhkan keberanian menghadapi lawan tangguh, bukan hanya menang di turnamen regional. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memilih untuk tidak terlalu menanggapi drama di luar lapangan. Fokusnya tetap pada persiapan tim menghadapi laga-laga berat berikutnya. Biarkan orang lain berkomentar, tugas kami adalah bekerja keras dan memberi yang terbaik di lapangan, ucap dia singkat. Nova Arianto juga mengingatkan pemainnya untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Menurutnya melawan Uzbekistan dan Mali membutuhkan konsentrasi penuh selama 90 menit full. Turnamen ini bukan sekedar perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, tetapi juga ajang pembuktian bahwa sepak bola muda Indonesia bisa bersaing di panggung dunia. Menghadirkan lawan dari Asia Tengah hingga Afrika, Piala Kemerdekaan 2025 menjadi panggung penting bagi pemain muda untuk menempa mental dan teknik sebelum mereka tampil di Piala Dunia U17 2025 November mendatang. Dan meski suara-suara sumbang datang dari negeri jiran, dukungan publik tanah air terus mengalir. Harapan besar tertuju pada Matthew Baker, Mirza Firjatullah, Alberto, Zabigoli, dan seluruh skuad Garuda Muda untuk melangkah jauh bahkan menjuarai turnamen Piala Kemerdekaan 2025 kali ini. Itulah berita tentang seputar Piala Kemerdekaan 2025 yang dapat kami sajikan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya dan salam olahraga.
Pemirsa, memang yang dikatakan seperti narasi dari channel Love Indonesia ini, barusan kita lihat secara bersama bahwasanya apa yang dituturkan oleh Madam Pang ya, Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT, itu memang mengedepankan bahwa asumsi Piala Kemerdekaan itu memang diselenggarakan bagi mereka para timnas yang lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Dan ini berbalik dengan apa yang disampaikan oleh FAM yang ingin mengikut sertakan timnas U17-nya untuk berpartisipasi. Nah, itu sangat sangat riskan ya. Karena mereka di Asia saja nggak lolos, terus kepingin ikut turnamen yang memang dikondisikan untuk menghadapi Piala Dunia U17. Nah, ini kan sangat jombat istilahnya. Nah, jadi kalau PSSI lewat Pak Erick Thohir ini menolak apa istilahnya ya, menolak keinginan FAM Malaysia untuk bergabung atau berpartisipasi dalam gelaran Piala Kemerdekaan di Sumatera ini, ya itu wajar lah, dan itu juga hak kita. Jadi mereka para penggemar sepak bola Malaya ini nggak ada alasan untuk marah-marah kayak untuk mengeluh atau curhat di sosmed, nggak ada alasan. Seperti yang dikatakan Madam Pang, mereka harus mencontoh keberhasilan Indonesia. Nah, dalam ini sakup ini ya, dalam teritorial, dalam wilayah ya Indonesia ini, kalau kita amati sih memang negara ASEAN ini percaturan sepak bolanya ya sangat ketat sih ya, terutama Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia ini sangat ketat. Jadi mereka seumpama Indonesia ini lolos, mereka memang kayaknya seperti mimpi Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia kan gitu. Apalagi Malaysia, mereka sempat marah kayak sempat ngambek karena mereka tidak diikut sertakan di Piala Merdeka. Itulah pemirsa yang bisa kita omong-omong kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, jadi kita bisa berjumpa lagi dalam konten yang lebih menarik tentunya. Terima kasih, mohon maaf atas salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.